Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali manusia yang melakukan ibadah siam di bulan suci Ramadan, tetapi mereka tidak mendapatkan pahala ibadah puasa. Tetapi mereka hanya mendapatkan sebatas lapar dan haus saja. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka belum melakukan ibadah siam di bulan Ramadan sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal juwal atsh. Tidak sedikit manusia yang melakukan siam di bulan suci Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah, melainkan dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, ada 5 perkara yang dapat menghapus, melebur nilai pahala siam di bulan suci Ramadan. Khamsun yuktirna as-saim. Ada 5 perkara yang dapat melebur, menghapus nilai-nilai pahala puasa di sisi Allah. Di antaranya adalah al-kizbu, yaitu dusta. Ketika seorang hamba melakukan siam di bulan suci Ramadan, ketika dia masih berdusta, dia masih menyebar berita hoak melalui chat, kemudian di-share, sehingga perbuatannya semacam ini mengakibatkan gugurnya pahala siam di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah al-ghibah, yaitu membicarakan kejelekan orang lain. Meskipun mereka benar-benar melakukan kejelekan, ketika tidak ada di sisi kita, saudara kita bicarakan kejelekan kepada orang lain, maka ini termasuk kategori amalan perkara yang dapat menggugurkan nilai pahala siam di bulan suci Ramadan. Na'udzubillah, sia-sia puasanya hadirin. Kemudian yang ketiga, perkara yang dapat menghapus nilai pahala di sisi Allah selain daripada dusta dan juga ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, adalah wan namimah, adu domba, yang menimbulkan perselisihan di antara saudara yang tadinya terjalin ukhuwah, sehingga ketika dia menyampaikan sesuatu yang tidak benar kepada satu pihak, kemudian sehingga di antara dua saudara yang tadinya terjalin ukhuwah sehingga dia terputus silaturahimnya, maka namimah yang semacam ini mengakibatkan sangat fatal, dapat melebur nilai siam di bulan suci Ramadan. Kemudian selain daripada namimah, yaitu juga perkara wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi mengandung unsur nilai-nilai kedustaan, sumpah palsu. Kemudian selanjutnya yang dapat menggugurkan pahala siam di bulan suci Ramadan adalah wan nadru bisyahwah. Matanya memandang dengan pandangan syahwat. Dia memandang perempuan yang diharamkan, yang bukan mahramnya, atau memandang aurat perempuan, aurat, sehingga pandangan tersebut akan dapat menggugurkan nilai siam di bulan suci Ramadan. Sahabat yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana upaya supaya siam Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama adalah kita melaksanakan siam di bulan suci Ramadan harus sesuai dengan tuntunan aturan yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menjaga perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita dijaga dari hal-hal yang haram, pendengarannya menghindarkan pendengaran yang diharamkan, kemudian lisannya dijaga dari hal-hal yang mengucapkan yang diharamkan oleh Allah. Begitupun juga kedua tangan kita, kedua kaki kita, semua anggota dohir kita dihindarkan dari hal-hal yang diharamkan. Insya Allah siam yang semacam ini akan mencapai derajat la'allakum tattaqun. Bahkan siam yang semacam ini akan mendapatkan jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa dia melakukan siam di bulan suci Ramadan atas dasar iman kepada Allah dan juga mengharap ridha Allah semata, dan juga menjalankan syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga menghindarkan dari hal-hal yang diharamkan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika melakukan siam yang semacam ini, maka seperti bayi baru dilahirkan dari perut ibunya, artinya suci dalam keadaan fitrah, tidak mempunyai dosa. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.